Assalamualaikum semuanya. Semoga Allah senantiasa memberikan keberkahan kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Sebelum melanjut menonton video ini, alangkah baiknya teman-teman like dan subscribe video ini. Pada video kali ini, kami akan mengisahkan kisah Ikrimah bin Abi Jahal, bagian 2 dan 3. Saat itu, Ummu Hakim istri Ikrimah bin Abi Jahal dan Hindun bin Utbah datang ke rumah Rasulullah SAW diiringi dengan 10 wanita lainnya untuk menyatakan sumpah setia kepada Nabi. Mereka semua masuk ke dalam rumah Nabi SAW. Saat itu Rasulullah SAW sedang ditemani oleh 2 istrinya dan anaknya yang bernama Fatimah dan beberapa wanita dari Bani Abdul Muttalib. Maka berbicaralah Hindun dan pada kesempatan itu ia mengenakan niqab. Ya Rasulullah, segala puji bagi Allah yang telah memenangkan agama yang dipilihnya. Dan aku berharap engkau dapat memperlakukan aku dengan baik karena adanya hubungan kerabat di antara kita. Aku kini adalah wanita yang beriman dan membenarkan ajaran agama ini. Lalu ia membuka niqab dari wajahnya. Lalu berkata, "Saya adalah Hindun binti Utbah, ya Rasulullah." Maka Rasulullah SAW menjawabnya, "Selamat datang kepadamu." Hindun meneruskan, "Demi Allah ya Rasulullah, tidak ada satupun di muka bumi ini rumah yang lebih aku sukai untuk merendahkan diri kecuali rumah ini. Dan aku tidak ingin rumahku dan semua rumah di muka bumi ini lebih mulia dari rumahmu." Lalu Rasulullah SAW bersabda, "Ada lagi yang mau menambahkan?" Lalu berdirilah Ummu Hakim istri Ikrimah bin Abi Jahal yang telah masuk Islam. Ia berkata, "Ya Rasulullah, Ikrimah telah lari darimu menuju Yaman karena merasa takut akan kau bunuh. Berilah rasa aman baginya. Semoga Allah memberikan keamanan kepadamu." Lalu Rasulullah SAW menjawab, "Dia sekarang sudah aman." Lalu Ummu Hakim keluar dari rumah Rasulullah SAW setelah mengajukan permintaannya. Saat itu ia sedang didampingi oleh seorang budaknya yang berasal dari bangsa Romawi. Begitu keduanya sedang berjalan cepat, lalu budaknya mencoba untuk menggoda Ummu Hakim. Maka Ummu Hakim berusaha untuk mengulur-ulur waktu pada menjanjikannya di tempat lain, sehingga ia sampai di sebuah perkampungan bangsa Arab. Sesampainya di sana, Ummu Hakim meminta pertolongan suku tersebut dari kejahatan budaknya. Maka suku tersebut mengikat budak Romawi tadi dan menawannya bersama mereka. Ummu Hakim meneruskan perjalanannya sehingga ia berjumpa dengan Ikrimah di tepi pantai di daerah Tihamah. Saat itu Ikrimah sedang berbicara dengan seorang nelayan muslimin di atas perahunya. Nelayan itu berkata kepada Ikrimah, "Menyerahlah, sehingga aku dapat membawamu turut serta." Ikrimah bertanya, "Bagaimana aku melakukannya?" Nelayan menjawab, "Ucapkan bahwa aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah." Ikrimah menjawab, "Aku kabur ke sini karena kalimat itu." Selagi mereka meneruskan pembicaraan,
Maka datanglah Ummu Hakim menemui Ikrimah. Lalu ia berkata, "Wahai sepupuku, aku baru saja datang dari manusia yang paling baik, berbudi, dan paling bijak. Aku baru saja datang dari Muhammad bin Abdullah. Aku telah meminta jaminan keamanan bagimu darinya, dan ia telah memberikan jaminan keamanan bagimu. Maka janganlah engkau menyusahkan dirimu lagi." Ikrimah bertanya, "Engkau berbicara dengannya?" Ummu Hakim menjawab, "Benar. Aku telah berbicara dengannya dan ia memberikan jaminan keamanan bagimu." Ummu Hakim terus-menerus meyakinkan dan membuat tenang Ikrimah sehingga ia mau turut ikut bersama Ummu Hakim. Kemudian di tengah jalan, Ummu Hakim menceritakan kepada Ikrimah kisah budaknya yang berbangsa Romawi dan apa yang telah ia lakukan kepada Ummu Hakim. Mendengar itu, Ikrimah mendatanginya lalu membunuhnya sebelum ia masuk Islam. Begitu keduanya singgah di suatu tempat, Ikrimah merasa berhasrat kepada istrinya dan ia ingin melakukan hubungan biologis dengannya. Maka Ummu Hakim menolaknya dengan keras seraya berkata, "Saya kini sudah menjadi muslimah dan engkau masih musyrik." Maka Ikrimah merasa heran dan berkata, "Sesuatu yang menghalangiku untuk mengaulimu pasti adalah hal yang besar." Begitu Ikrimah mulai memasuki kota Mekkah, Rasulullah SAW bersabda kepada para sahabatnya, "Sebentar lagi akan datang kepada kalian Ikrimah bin Abi Jahal sebagai orang muslimah. Janganlah kalian mencerca ayahnya, sebab mencerca orang yang sudah mati akan melukai orang yang masih hidup. Padahal cercaan itu tidak berarti apa-apa bagi semuanya." Tidak lama berselang, maka tibalah Ikrimah dan istrinya ke tempat di mana Rasulullah SAW duduk. Begitu Rasulullah SAW melihatnya, maka beliau langsung melompat tanpa sempat lagi mengenakan sorbannya karena merasa begitu senang. Begitu Rasulullah SAW kembali duduk, Ikrimah masih berdiri di hadapan Rasulullah lalu berkata, "Ya Muhammad, Ummu Hakim memberitahukanku bahwa engkau telah menjamin keamanan untukku." Nabi langsung menjawab, "Iya benar, dan engkau sekarang aman." Ikrimah bertanya, "Engkau mengajakku untuk apa, ya Muhammad?" Rasul menjawab, "Aku mengajakmu untuk bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan bahwa aku adalah hamba Allah dan Rasul-Nya, mendirikan salat, membayar zakat, dan Rasul menyebutkan rukun Islam semuanya." Ikrimah menjawab, "Demi Allah, engkau mengajak tiada lain untuk menuju kebenaran. Engkau hanya menyuruh hal yang tiada lain adalah kebaikan." Kemudian ia menambahkan, "Demi Allah, dulunya bagi kami sebelum berdakwah seperti sekarang, engkau adalah orang yang paling jujur saat berbicara dan orang yang paling baik." Lalu ia mengulurkan tangannya sambil berkata, "Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa engkau adalah hamba Allah dan Rasul-Nya." Lalu bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Lalu ia berkata lagi, "Ya Rasulullah, ajarkan hal terbaik yang mesti aku ucapkan." Rasul menjawab, "Ucapkanlah, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh."
Ikrimah bertanya, "Lalu apa lagi?" Rasul menjawab, "Ucapkanlah, aku mempersaksikan kepada Allah dan kepada orang yang hadir pada saat ini bahwa aku adalah seorang mukmin, mujahid dan muhajir." Lalu Ikrimah pun mengucapkannya. Begitu usai mengucapkannya, Rasulullah SAW langsung bersabda, "Sejak saat ini, setiap kau meminta sesuatu yang aku berikan kepada orang lain, pasti akan aku berikannya juga kepadamu." Ikrimah berkata, "Aku memintamu untuk memintakan ampunan bagiku atas setiap permusuhan yang pernah aku lakukan terhadapmu, atau setiap perjalanan perang yang kau lakukan untuk menyerangmu, atau tempat perang di mana aku memerangimu, atau setiap perkataan yang aku pernah ucapkan di hadapanmu atau di belakangmu." Rasulullah SAW lalu berdoa, "Ya Allah, berilah ampunan kepadanya atas setiap permusuhan yang pernah ia lakukan terhadapku, atas setiap perjalanan perang yang pernah ia lakukan untuk memadamkan cahayamu, dan ampunilah atas apa yang pernah ia lakukan terhadap kehormatanku saat berhadapan denganku ataupun saat aku sedang tiada." Maka wajah Ikrimah langsung cerah dan ia berkata, "Demi Allah ya Rasulullah, semua harta yang pernah aku berikan untuk menghalangi jalan Allah, maka akan kuberikan lagi berlipat ganda di jalan Allah." Mulai hari ini, Ikrimah bergabung dengan pasukan dakwah sebagai seorang penunggang kuda yang berani di medan laga. Dia menjadi seorang yang amat kuat beribadah, lalu membaca kitabullah di masjid-masjid. Ia pernah menaruh wajahnya di Al-Quran sambil berkata, "Inilah kitab Tuhanku, kalam Tuhanku," dan ia menangis karena takut kepada Allah. Ikrimah memenuhi janjinya kepada Rasulullah. Setiap kali kaum muslimin melakukan perang, pasti ia ikut bersama mereka. Tidak pernah ada rombongan yang diutus Rasulullah untuk berperang, kecuali Ikrimah sudah ada di barisan terdepan mereka. Pada perang Yarmouk, Ikrimah melakukan duel dengan Iqbal al-Zamil di sebuah genangan air yang dingin pada saat hari itu begitu panas. Pada suatu kesempatan kaum muslimin terjepit, Ikrimah turun dari kudanya dan mematahkan sarung pedangnya. Ia menerobos barisan bangsa Romawi. Khalid bin Walid langsung mengejarnya dan berkata, "Jangan kau lakukan hal ini ya Ikrimah. Jika engkau tewas, maka hal ini akan membuat barisan muslimin menjadi lemah." Ia menjawab, "Biarkan aku ya Khalid. Engkau sudah lama bergaul dan mengenal Rasulullah. Sedang aku dan ayahku, kami adalah orang-orang yang dahulunya amat memusuhi beliau. Biarkan aku menembus segala kesalahanku yang terdahulu." Lalu ia berkata, "Dulu aku sering berperang melawan Rasulullah SAW. Apakah hari ini aku mesti berpaling untuk melawan bangsa Romawi? Ini tidak boleh terjadi." Lalu ia berseru kepada pasukan muslimin, "Siapa yang bersedia untuk rela mati?" Maka pamannya Al-Haris bin Hisham, Dirar bin Al-Azwar, dan 400 orang lagi dari pasukan muslimin yang bersedia melakukannya. Akhirnya mereka semua berperang di bawah kepemimpinan Khalid bin Walid dengan begitu semangatnya, dan mereka melindungi Khalid dengan begitu hebatnya. Peperangan Yarmouk semakin menghebat dan kemenangan berpihak pada pasukan muslimin. Dan di tanah Yarmouk kini terdapat 3 orang mujahidin yang menderita luka parah. Ketiganya adalah Al-Haris bin Hisham,
Ayyas bin Abi Rabi'ah dan Ikrimah bin Abi Jahal. Al-Haris berteriak meminta minum. Begitu air minum dibawakan kepadanya, ia menoleh ke arah Ikrimah lalu berkata, "Berikan air ini kepadanya." Begitu air ini dibawakan padanya, rupanya Al-Was sudah tewas. Begitu mereka kembali lagi kepada Al-Haris dan Ikrimah, rupanya keduanya pun sudah tiada. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridai mereka semua dan memberikan kepada mereka minuman dari telaga Al-Kautsar yang tidak pernah merasakan haus lagi untuk selamanya, dan menganugerahkan mereka dengan lebatnya kebun Firdaus sebagai tempat mereka menetap. Hanya sekian dulu ya teman-teman, kisah Ikrimah bin Abi Jahal. Tunggu di video-video menarik lainnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.